Halo semuanya, Assalamualaikum. Kembali lagi bersama saya. Kali ini saya akan membahas materi pelajaran tentang Parospik ya. Sebelum mulai ke materinya, tolong di-subscribe dulu ya bagi yang belum subscribe agar aku semakin semangat ya untuk buat videonya. Oke, pada kesempatan ini kita membahas materi Parospik. Parospik itu pada umumnya sudah tidak asing ya di telinga kalian. Cuma yang baru belajar mungkin agak belum mengerti ya. Jadi kali ini kita akan membahasnya tentang parospik. Baik, kita mulai saja. Apa sih sebenarnya itu parospik? Jadi di sini kita akan membahas secara rinci tentang parospik dan komponennya. Apa sih parospik itu? Nah, di sini kita akan membahas lebih dalam lagi tentang parospik. Jadi kita bisa melihat apa pengertian parospik. Dari pengertian ini kita bisa mengetahui tujuan dari parospik itu. Parospik adalah jenis-jenis kata yang merangkai satu kalimat menjadi padu dan memberikan pada pembaca dan pendengarnya. Jadi tujuan dari parospik itu untuk memberikan jenis-jenis kata yang dapat dirangkai menjadi satu kalimat yang sangat padu. Ya, seperti itulah maksudnya ya. Yang jelas kita harus paham apa itu parospik dulu, apa tujuan dan fungsinya sebelum kita melangkah ke komponen selanjutnya. Di sini ada komponen penyusun parospik. Jadi ada beberapa komponen penyusunnya, agak banyak ya. Tapi jangan ragu untuk mempelajari walaupun agak susah ya kalau kita lihat pertamanya. Cuma harus yakin belajar bahasa Inggris, apalagi ini baru dasarnya ya, baru dasar dari bahasa Inggris. Di sini ada komponen penyusun parospik ya. Oke, next yang pertama ada noun. Noun itu merupakan komponen penyusun parospik ya. Kata noun itu adalah kata yang digunakan untuk menyebut nama orang, benda, tempat, dan juga termasuk yang sesuatu yang abstrak. Ada dua jenis noun, yaitu proper noun dan juga common noun. Apa sih perbedaan dari proper noun dan common noun? Ini dia. Proper noun itu kata benda yang berwujud nama atau julukan, sehingga huruf depannya itu harus dikapitalisasi. Contohnya apa? Nama orang, tempat, dan juga judul film. Sedangkan common noun itu adalah kata benda yang biasanya tidak berbentuk nama atau julukan hingga huruf depannya tidak perlu dikapitalisasi. Jadi itu perbedaan yang bisa dibilang sangat mencolok dari pengertian noun itu sendiri ya. Pasti bisalah paham tentang noun ini. Yang jelas ingin berusaha untuk menggapai semuanya. Ini kata noun, penjelasan dari noun. Noun itu jadi harus diingat, noun itu ada dua, ada proper noun dan common noun. Oke, next selanjutnya ada pronoun. Ada pronoun ya. Apa sih pronoun itu? Nah, masih tanda tanya kan, pronoun itu apa? Pronoun apa kira-kira? Ya, pronoun itu adalah kata
yang digunakan untuk menggantikan noun. Jadi kayak saudara lah ceritanya. Terdiri dari I, you, we, they, he, she, dan it. Jenis pronoun yaitu ada beberapa macam ya jenis pronounnya. Oke, yang pertama ada subject pronoun, meliputi I, you, we, they, he, she, dan it. Nah, selanjutnya ada jenis pronoun lain yaitu object pronoun. Object pronoun meliputi kata me, you, us, them, him, her, dan it. Yang ketiga ada possessive adjective, meliputi kata my, your, our, their, his, her, dan its. Selanjutnya ada possessive pronoun. Possessive pronoun meliputi kata mine, yours, ours, theirs, his, dan hers. Selanjutnya ada reflexive pronoun, meliputi kata myself, yourself, ourself, themselves, himself, herself, dan itself. Next, selanjutnya komponen penyusun parospik yaitu adjektif. Adjektif juga termasuk komponen penyusun parospik. Kenapa? Karena adjektif adalah kata yang digunakan untuk mendeskripsikan sebuah noun atau pronoun. Dan di sini terlihat ada dua jenis adjektif yaitu common noun adjective dan article. Common adjectives adalah kata sifat pada umumnya seperti kind, pretty, gorgeous, nephrois, dan semacamnya. Sedangkan article adalah I, and, dan the. Itu. Jadi ini perbedaan. Ini kata-kata yang termasuk dalam adjektif dan perbedaan antara common adjective dan article adjective. Oke, next selanjutnya ada kata verb. Verb itu merupakan kata yang lumayan sering lah didengar dari komponen penyusun lainnya. Verb itu ada beberapa ya, kita jelaskan yuk. Verb adalah kata yang digunakan untuk mengekspresikan sesuatu yang dilakukan noun atau pronoun. Berdasarkan penggunaannya, verb ada 3 jenis. Ada infinitive verb atau verb 1, ada past verb atau verb 2, dan ada past participle verb atau verb 3. Berdasarkan bentuk kata verb, ada 2 jenis, ada regular dan ada irregular verb. Regular verb adalah kata kerja yang tidak mengalami perubahan bentuk drastis saat diubah menjadi verb 2 ataupun verb 3. Sedangkan irregular verb mengalami perubahan yang signifikan saat diubah menjadi verb 2 dan verb in. Ya. Jadi itu perbedaan dari masing-masing verb. Jadi ada 3 ya verbnya di sini. Oke, next kita lanjut ke komponen selanjutnya. Ada adverb. Adverb ini merupakan saudara dari verb ya. Kalau kita bisa katakan saudara lah ya. Nah, apa itu adverb? Adverb adalah kata yang digunakan untuk memberikan kata sifat kepada verb. Jadi di sini ada 4 jenis verb yaitu, nah apa kira-kira? Harus berpikir nih ya.
apa itu verb, apa jenis-jenis verbnya. Di sini kita akan jelaskan lagi. Adverbs of manner menggambarkan perilaku. Contohnya sadly, happily, dan awkward. Ya. Terus yang kedua yaitu adverbs of place menggambarkan lokasi verb. Contohnya achen, near, dan in front of. Yang ketiga ada adverb of time menggambarkan jangka waktu. Contohnya now dan early dan juga tonight. Selanjutnya ada adverb of frequency menggambarkan derajat intensitas. Contohnya seldom, rarely, dan sometimes ya. Ini ada 4 jenis dari adverb itu sendiri. Jadi kita harus bisa membedakan satu-satu ya dengan contohnya supaya nggak salah lagi ya. Kayak gitu. Next, selanjutnya ada komponen determiner. Komponen determiner itu juga termasuk salah satu komponen penyusun part of speech. Kenapa? Nah, determiner punya banyak jenis. Setidaknya terdapat 9 jenis yang berbeda ya. Nah, di sini kalian bisa lihat jenis-jenis dari determiner. Di sini ada 9 jenis ya. Kalian bisa lihat sendiri apa jenisnya agar kalian bisa paham betul dari determiner. Oke, next selanjutnya ada komponen proposition. Lidahnya dari bengkok ya, salah ucap. Apa itu preposition? Preposition adalah kata yang digunakan untuk menghubungkan noun, pronoun, atau frasa lainnya yang ada di dalam sebuah kalimat. Ada beberapa tipe dari preposition, yaitu apa kira-kira tipenya? Nah, ada beberapa kan di sini tipe dari preposition. Nah, yang pertama yaitu preposition of time, menunjukkan bentuk waktu, meliputi in, on, at, during, before, dan after. Yang kedua yaitu preposition of place, menunjukkan tempat, meliputi in, on, at, under, in front of, dan between. Yang ketiga ada preposition of movement, menunjukkan pergerakan atau perpindahan, meliputi to, across, through, dan into. Kemudian di sini ada conjunction. Conjunctionnya apa? Apa itu conjunction dulu? Nah, conjunction adalah kata penghubung antara dua kalimat menjadi satu. Jadi dua kalimat menjadi satu kesatuan. Ada 3 jenis conjunction. Jadi ada coordination conjunction ya, menghubungkan dua kalimat yang kedudukannya setara, misalnya for, but, yet, dan so. Ada correlative conjunction, menghubungkan dua kalimat yang memiliki makna setara, misalnya either atau or dan neither atau nor. Dan yang terakhir ada subordination conjunction ya, menghubungkan kalimat yang dependent dan independent, misalnya because, since, dan although. Oke, komponen yang terakhir yaitu interjection. Apa itu interjection? Nah, ini kita akan jelaskan yang terakhir lagi ya.
Interjection adalah kata tambahan yang sebenarnya tidak memiliki arti, tidak termasuk ke dalam kamus bahasa Inggris. Contoh interjection yang umum digunakan native misalnya well, yep, dan wow. Sekian dulu video dari aku. Jika ada pertanyaan, saran, tanggapan, maupun masukan, kalian tulis saja di kolom komentar. Insya Allah aku balas sesuai dengan pengetahuan aku. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.